Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon iku sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak ora to ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku sayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Gayane ngaji te bodonan iku setan. Adol agama iku ya setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lha iki ra ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Koyo asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu iku. Nah, lha itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu enggak bisa menghindari itu. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah,
yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, itu sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso molak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Wo setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing daden agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jare sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jare kira seneng, prihatin terus, gak dijawabane kan bingung, iku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jare sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jare sing seneng, jare sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas jujur bukan barang-barang wong bingung yo. Bener di. Bener di. Hah? Lah repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda-ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cah cilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cah cilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bejo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engko dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut
Wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunazzil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedigo modal apa. Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa. Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng setuwa. Buarno jorokno, setuwa kok yo gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum.